Halo guys, bertemu lagi dengan Yadi Murai Batu Berding Pam. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi wawasan lagi guys tentang melatih mental fighter guys, terutama bagi murai-murai yang pastol ya guys ya, untuk di rumah guys. Nah, ada beberapa cara guys untuk melakukan melatih mental fighternya itu. Yang pertama guys, yang Yadi Murai Batu Berding Pam lakukan, yaitu untuk posisi gantangan. Nah, posisi gantangan ketika kita menggantang burung guys, mau itu pada saat pengembunan atau pada saat penjemuran di pagi hari guys, itu posisinya kalau bisa setiap hari itu dirubah-rubah guys. Misalkan di depan, kemudian bisa di samping, bisa di belakang rumah maksudnya guys. Nah itu tujuannya untuk supaya dia beradaptasi. Jadi istilahnya dia tidak takut dengan ketika dia digantang di tempat misalnya baru, itu dia tetap konsisten fighter gitu guys. Nah yang kedua, yaitu posisi yang kedua adalah tinggi gantangan. Tinggi gantangan juga berpengaruh guys. Jadi kalau kita mau menggantang, itu bisa untuk yang latihan mental itu gantangan yang tidak terlalu tinggi ya guys ya, antara 1-2 meteran lah kurang lebih guys. Digantang di depan atau di belakang rumah atau di samping rumah, dan itu terbiasa dengan lalu lalang manusia, jadi sehingga dia gampang beradaptasi. Itu yang kedua. Lalu bisa juga kita gantang di bawah, di istilahnya di tanah gitu guys. Jadi dan itu dibiasakan, kita biasakan untuk lalu lalang, sehingga dia juga tidak takut. Itu melatih mental dia supaya dia tidak takut dengan orang atau dengan binatang-binatang seperti itu guys. Nah itu yang kedua. Lalu yang ketiga, itu juga kita melatih mental murai batu itu dengan diumbar. Itu diumbar juga pengaruh, itu kita melatih mentalnya supaya terutama untuk pernapasan seperti itu, sehingga nanti pada akhirnya bertujuan untuk nafas atau frekuensi dia panjang lebarnya suara yang dia hasilkan nanti di gantangan begitu guys. Itu juga bagus untuk melatih mentalnya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan ini ya penting guys, ketika kita menggantang melatih mental ya burung-burung yang pastol, lepas trotol, itu sebisa mungkin tidak dia di Murai Batu Berding Pam guys, itu tidak dihadapkan dengan burung-burung yang lain yang senior, terutama murai yang senior itu. Kalau untuk istilahnya mendengarkan bunyinya tidak masalah, tapi jangan dihadap-hadapkan gitu guys. Takutnya kita khawatir bahwa yang pastol ini itu nanti down mentalnya, justru kita khawatir seperti itu. Jadi kita usahakan untuk sedikit di istilahnya tidak berhadapan langsung dengan murai-murai yang seniornya yang lainnya begitu guys, ketika kita sedang melatih mental burung itu seperti itu. Kemudian berikutnya adalah posisi kita menggantang juga misalnya tadi tinggi, untuk misalnya murai-murai tertentu yang jinak ya guys ya, untuk murai-murai yang jinak itu boleh kita gantang agak lebih tinggi begitu guys posisinya, itu misalkan 3 meter atau 6 meter itu boleh, itu bagus guys untuk melatih mentalnya. Akan tetapi kalau untuk murai-murai yang agak giras itu diusahakan jangan guys, karena dia akan semakin giras kalau di atas. Jadi mendingan di bawah dia ditaruh di gantangnya. Itu dilakukan continue guys. Yang penting adalah konsisten dan continue melatihnya. Apakah itu di seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, itu kita latih supaya itu secara continue sehingga dia bisa memunculkan mental factornya untuk di lapangan. Nah, jangan lupa ketika sudah kita rasa cukup, kita juga harus tes di lapangan seperti apa kondisinya. Jadi tes mental guys.
apakah dari latihan-latihan mental yang kita lakukan di rumah itu ada dampaknya ketika kita bawa burung-burung yang murai pastol tadi itu setelah kita latih mental di rumah, dan kita akan uji coba di lapangan seperti apa. Namun sekali lagi, kalau kita menggantang burung-burung pastol, jangan langsung silahnya dihadapkan dengan seniornya, karena kita tidak tahu di lapangan seperti apa. Apakah yang dijumpai di sana itu ada burung-burung yang sudah sangat gacor atau seperti apa. Nah, itu yang bahaya. Jadi lebih baik kita di pojok atau di pinggir. Jadi sehingga tidak terlalu istilahnya tertekan dia mentalnya nanti. Jadi kita usahakan untuk mencari posisi yang agak ke pinggir gitu guys, untuk melatih mentalnya terlebih dahulu. Tapi kalau sudah memang dia sudah terbentuk mentalnya dari latihan-latihan tadi, tidak masalah kita coba di tengah gitu guys. Dan kita juga coba untuk berapa kali istilahnya dia bisa digantang, apakah 2 season, apakah 3 season, seperti itu guys. Begitu guys ya. Dan satu lagi tentang EF-nya juga harus konsisten ya guys. Pemberian EF ekstra puding, baik itu cangkrik, jumlahnya, kemudian kroto, kemudian apakah diberikan pada saat pagi, siang atau sore, itu harus konsisten. Intinya adalah konsisten dan tepat waktunya guys, sehingga dia terbiasa dengan waktu-waktu yang sudah kita buat seperti itu. Dan kembali lagi, pemberiannya harus continue, dan kita jadwal apakah seminggu 2 kali pemberian, misalkan seperti krotonya, atau seminggu 3 kali. Nah, itu tergantung kita masing-masing di seperti apa mau membentuk mental karakternya, seperti itu. Begitu guys dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman Kicau Mania terutama. Terima kasih. Jangan lupa guys, dibantu ya, subscribe, komen, lonceng, like, and share. Salam sukses.